Yang saya hormati pengelola acara, Bunda Haya, Profesor Priyatno, Ibu Dwi, Dr. Sari, Al-Mukarramun, segenap wakil talkin yang dibisarkan hadir pada malam hari ini, yang mulia Kiai Mahya, yang mulia Kiai Anang, yang mulia Kiai Mustafa, yang berbahagia pemangku manakib Ibu Hajah Fatimah, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manaqib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional pada malam hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Dalam kitab Fadhailus Syuhur yang hurufnya ada 8 pada bulan Zulqa'dah itu, huruf Qaf dimaknai sebagai qanaah. Satu keterangan menyebutkan bahwa as-sa'adah tujadu fi makanain. Kebahagiaan itu dapat kita peroleh pada dua titik. Ada dua tempat, ada dua posisi di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah eh, al-qanaah bil ato. Dalam artian kita harus merasa cukup dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang baru bisa merasakan kebahagiaan. Dalam artian yang dikatakan qanaah kan condong untuk diterjemahkan sebagai harta kekayaan berbentuk materi. Itu biasanya yang dibahas itu macam demikian. Tidak salah memang pengertian secara harfiahnya memang demikian. Tetapi lebih daripada itu, dalam konteks historiko, itu yang namanya qanaah kita harus merasa cukup dengan segala persoalan, dengan segala amaliyah yang diberikan oleh Syekh Mursyid kepada kita. Kalau ternyata memang kita merasa kekurangan, sebenarnya sesuatu yang tidak mungkin. Karena Syekh Mursyid itu lebih tahu tentang kemampuan yang dimiliki oleh muridnya. Bisa saja antara murid yang satu dengan murid yang lain mempunyai kemampuan berbeda dalam hal menangkap satu amaliyah yang harus dilakukan. Sehingga riyadhah pun akan dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Abah Awas pernah mengatakan, apa yang artinya amaliyah apapun yang diajarkan oleh Abah kepada para ikhwan, itu bukan semata-mata kemauan Abah Awas, tapi juga sebagai kemauan daripada Abah Anu. Dalam artian, Abah Awas itu tidak akan menambah dan mengurangi apa yang menjadi keinginan guru mursyidnya, guru mursyid beliau, dan guru mursyid kita semua, yaitu tentang pengamalan, tentang amalia. Di mana amalia itu sendiri sebenarnya apabila kita amalkan, apabila kita laksanakan dengan sempurna, itu sudah lebih daripada cukup untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Nah, persoalannya muncul, ternyata seseorang itu sendiri terkadang ada merasa bukan hanya apa ya, bukan merasa kurang, tetapi terkadang suka membandingkan antara amaliyah yang diberikan oleh Syekh Mursyid dengan amaliyah orang lain. Nah, padahal tidak boleh begitu. Jadi yang namanya al-qanaah bil ato itu kita harus merasa cukup dengan segala pemberian dari Syekh Mursyid. Sudah barang tentu yang dikatakan sebagai pemberian daripada Syekh Mursyid itu sendiri sudah terfokus kepada masalah amaliyah.
Nah, di dalam melaksanakan amal itu sendiri itu kan di apa ada semacam juklak juknisnya gitu ya. Semacam yang terakhir yang disampaikan kemarin gitu ya. Yang dimaklumatkan bagi apa siapapun ikhwan yang apa eh, diberi amanah oleh para ikhwan untuk memimpin sholat berjamaah itu bacaannya bacaan yang dibaca pada waktu melaksanakan ibadah sholat itu harus diperhatikan. Pertama dari sisi suratnya yang dibaca gitu ya. Jangan mentang-mentang umpamanya kita hafal begitu banyak ayat Al-Quran. Nah, kemudian kita mencoba untuk merekayasa kira-kira surat apa yang harus dibaca. Itu tidak begitu. Jadi dalam bertoriko adalah adanya ittabi'at barohum. Ada satu kewajiban untuk mengikuti. Artinya meskipun apa ya dari dulu sampai sekarang saja zaman Abah Anom jadi memimpin toriko ini dilanjutkan eh, dengan oleh Abah Aus itu kalau surat Isya ya bacaannya nih Alfil dengan Quraisy dari dulu semuanya begitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama surat-suratnya, yang kedua panjang pendeknya. Bisa saja apa antara mad yang satu dengan mad yang lain itu kita menganggap menganggap biasa, tapi Allah selalu memperhatikan makhrijul huruf dan lain sebagainya. Ini kan yang kita saksikan. Sekarang kan kalau melaksanakan sholat berjamaah, termasuk di Sirna Rasa gitu ya, pada acara manakiban, itu tidak secara fisik Abah yang memimpin. Hmm. Padahal secara maknawi sebenarnya Abah sebenarnya gitu. Hanya Abah menugaskan orang tertentu. Kalau di Sirna Rasa biasanya pada acara hari manaki besok umpamanya itu yang memimpin sholat subuh adalah Dr. Suhudul Anwar, putra beliau, putra Abah. Nah, dulu Abah Jagat nih, Kiai Budi Rahman Hakim yang memimpin. Itu termasuk eh, Abah Jagat gitu ya. Itu dites dulu membaca suratnya, gitu ya. Abah Jagat bercerita, cerita ini kemarin, ya kemarin pada waktu acara manakiban di Jagat Ars gitu ya. Saya hadir di sana, kemudian Abah Jagat menyampaikan maklumat bangsa Abah Awas tentang eh, ikhwan yang dipercaya untuk menjadi imam sholat berjamaah. Itu ternyata Abah Jagat bercerita dari sejak kenal dengan Abah Aos itu baru lulus kira-kira 1 bulan membaca surat Al-Kafirun. Bayangin aja coba. Sehari-hari kita baca surat Al-Kafirun. Suratnya itu juga, ayatnya itu juga. Tapi bagaimana lagam gitu ya, irama, suara dan sebagainya itu difokuskan sama dengan yang mulia penulis Arab. Kalau sama persis kan nggak mungkin gitu ya, tapi paling tidak diupayakan semacam begitu. Jadi Abah Jaka sendiri di tesnya disuruh mereka membaca menghafal surat Al-Kafirun pada waktu melaksanakan sholat. Nah, kemudian dinilai oleh yang bangsa Abah itu baru lulus kira-kira 1 bulan yang lalu. Nah, ini begitu begitu pentingnya. Jadi apa artinya? Eh, para kiai gitu ya. Saya yakin itu banyak yang sudah hafal Al-Quran sampai 30 juz. Hmm, Itu apa namanya keinginan untuk apa menampilkan kemampuan hafalan Al-Quran itu sendiri bukan hal yang mustahil sekali waktu bakal muncul. Tidak salah kalau kita mau menghafal Al-Quran semacam demikian itu. Tapi pada waktu melaksanakan ibadah sholat yang merupakan bagian tak terpisahkan daripada amaliyah mursyid, itu harus mengikuti apa yang dilakukan oleh pengarang Abah sebagai mursyid kita. Umpamanya begini, pada hari Jumat subuh itu kan keterangan menyebutkan
surat pada rakaat pertama selesai membaca surat Al-Fatihah, yang dibaca adalah surat Alif Lam Mim Tanzil yang 30 ayat. Nah, karena itu yang dicontohkan. Kemudian mengapa Alif Lam Mim Tanzil? Karena pada ayat yang ke-15 ada ayat tentang sajadah, tentang sujud tilawah. Wahum la yastakbirun. Allahu Akbar, langsung sujud gitu ya. Nah, ini orang-orang yang melaksanakan rukun Islam yang kelima itu perlu diberitahu oleh pembimbingnya, di sana diberlakukan caranya begitu. Kalau tidak diberitahukan, ternyata memang banyak yang melakukannya, yang tidak tahu, itu banyak yang kikuk pada waktu melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Hmm. Karena apa? Karena yang dibaca di sana ada Alif Lam Mim Tanzil. Ayat yang ke-15 itu sujud dulu, itu pakai takbir, Allahu Akbar sujud. Dikiranya ruku begitu. Jadi orang lain sujud, yang tidak tahu itu sendiri ruku. Kemudian kan selesai baca sujud tilawah kan langsung bangkit lagi melanjutkan ayat yang ke-16. Tatajafa junubuhum manil madaji yad'una rabbahum khaufan dan seterusnya gitu. Sampai-sampai karena ketidaktahuan, begitu selesai sholat subuh langsung mengatakan, ini imam lupa kali ya. Ya bukan lupa, karena dia sendiri yang nggak tahu. Gitu. Nah, pada rakaat yang kedua yang dibaca ada surat Al-Insan. 30 ayat juga. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura dan seterusnya gitu. Nah, tapi dalam konteks Toriko itu nggak dipakai, nggak dibaca. Yang dibaca adalah Al-Duha dan Alam Nashr, Al-Insyirah. Dengan iramanya, irama khusus gitu ya. Termasuk wakaf ya, termasuk wakaf. Artinya napas kita harus diperhatikan, betul-betul diperhatikan. Nah, ini kan sholat maghrib saja berjamaah gitu ya. Itu lagang bacaan pengarsa abah, rokaat pertama dengan rokaat yang kedua surat Al-Fatihah saja berbeda. Berbeda lagamnya, berbeda irama. Nah ini penting. Itu namanya qanaah. Kalau orang itu sudah merasa cukup dengan ilmu yang tidak perlu untuk menambah ilmu-ilmu yang lainnya, itu baru akan mendapatkan kebahagiaan. Akan terasa nikmatnya bahagia mengikuti thariqah. Itu yang pertama. Yang kedua nih, kebahagiaan itu sendiri bisa diperoleh di apa namanya, aridho bil qadha. Artinya kita merasa ridho, merasa rela dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah Subhanahu wa taala itu kan mutlak. Dalam artian tidak ada seorang pun manusia diberi diberi kewenangan untuk bisa mengatur. Itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalan yang sering terjadi adalah itu terkait dengan kehidupan. Kehidupan dalam artian umpamanya seseorang itu sendiri kok bisa berbeda ya antara yang satu dengan yang lain. Kemampuan ilmu, kepemilikan, kekayaan dan sebagainya. Itu kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kepastian Allah Subhanahu wa taala itu kita harus mau menerimanya. Jangan ikut ngatur. Begitu. Kalau ngatur itu apalagi merasa lebih baik itu justru akan sangat berbahaya gitu ya. Hmm, apalagi membanding-bandingkan antara yang satu dengan yang lain. Iblis kan bukan makhluk apa ya, bukan makhluk bodoh. Iblis itu alim. Dia sangat mengerti tentang ilmu. Iblis itu paham tentang Al-Quran. Iblis itu paham tentang hadis. Iblis itu sangat mengerti tentang disiplin-disiplin ilmu yang lain. Tetapi tidak menjadi kekasih Allah. Tidak diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak diangkat menjadi kekasih Allah? Karena satu penyakitnya pada dirinya, dia memiliki aku lebih baik daripada kau. Itu merupakan satu patokan dalam artian kalau ternyata memang kita umpamanya diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Syekh Mursi, apapun bentuknya, kemampuan apapun umpamanya.
dan muncul pada diri kita satu perasaan bahwa aku lebih baik daripada kau, itu sebenarnya sudah mengadopsi, menduplikasi gitu ya. Itu sifat-sifat keiblisan. Makanya yang tidak boleh kita abaikan adalah bagaimana kita memaknai setiap huruf pada bulan Hijriah dalam kitab Badrul Usyur itu sendiri itu bukan hanya sebagai sekedar pengetahuan, tapi bagaimana caranya kita bisa diberi kemampuan untuk mengaplikasikan dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ini menjadi hal yang sangat penting karena semua manusia pasti mengharapkan menjadi akan mengalami hidup bahagia. Nggak mungkin ada orang ingin celaka, nggak mungkin. Tapi kebahagiaan itu sendiri ternyata sederhana. Kita menerima apa adanya. Yang kedua adalah kita ridho apabila ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan bagian tertentu. Bagian tertentu dalam artian umpamanya seseorang diberi amanah oleh yang mulia penguasa abah untuk melakukan sesuatu berbentuk riyadhah ataupun berbentuk ilmu pengetahuan yang lain. Makanya tidak heran orang-orang di luar sana yang tidak ngerti tentang mekanisme seorang mursyid itu banyak yang banyak yang bicara, banyak yang ngomong, itu kalimatnya sangat-sangat berlawanan dengan yang dikehendaki oleh Toriko. Apa contohnya? Memangnya untuk jadi wakil talqin itu sendiri harus bertorikoh berapa lama? Semacam demikian. Kemudian persyaratannya apa saja? Itu bukan kewenangan, bukan urusan manusia. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Syekh Mursi. Itu kewenangan ada pada Syekh Mursi. Makanya di dalam ayat yang ke-17 daripada surat Al-Isra itu begitu. Mayyahdillah fahuwal muhtadi. Wa mayyudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Jadi orang yang sudah dipertemukan dengan wali mursyid, sudah mendapatkan hak talqin, maka itu yang dikatakan sebagai orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu adalah orang orang dikatakan sebagai orang istimewa. Amalannya pun adalah amalan istimewa. Kalimahnya pun adalah kalimat yang istimewa. Yang tidak ada kalimah yang lebih tinggi nilai daripada itu. Gitu ya. Sampai-sampai Abdulu makultu anak wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seutama-utama apa yang aku dan para nabi ucapkan sebelum aku adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Dengan begitu saja sebenarnya sudah dipandang cukup sebenarnya. Tinggal diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, untuk itu bagi kita semua untuk tidak keluar dari bingkai Toriko gitu ya. Eh, yang paling berat itu begini sih. Yang paling berat itu sebelum kita ditalkin, itu kan kita sudah punya ilmu, sudah punya amalan dari guru-guru kita dulu. Nah, bukan berarti amalan itu sendiri harus dihilangkan, tidak begitu gitu ya. Tapi kadang-kadang penempatannya yang harus posisinya harus di mana kira-kira semacam demikian. Contoh begini, dulu kan kita mengamalkan selesai sholat itu membaca tasbih subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali dan seterusnya. Sekarang kan tidak kita pakai nih. Karena apa? Karena metode. Karena toriko. Toriko itu kan metode. Metode kita tidak begitu. Nah, apakah kita itu tidak membaca tasbih? Tidak, kita juga membaca tasbih. Hanya kalau di dalam bertoriko itu kan amaliyahnya dikatakan sebagai amaliyah unggulan. Kita sering kan mendengar satu keterangan, satu penjelasan gitu ya. Ayat Al-Quran yang dibaca pada waktu melaksanakan ibadah sholat, satu hurufnya nilainya itu sampai 100 kali lipat. Nilai. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan ayat Al-Qur'an. Alhamdu alif lam ha mim dal. Alhamdu saja 5 huruf itu nilainya sudah 500 nilainya. Kalau dipakai, kalau dibaca pada waktu melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah umpamanya pada waktu khotaman, dibacanya di luar melaksanakan ibadah sholat, satu hurufnya itu nilainya 25 apabila kita dalam keadaan berwudu. Nah, tapi apabila tidak tidak berwudu kita batal,
itu masih tetap ada nilai, tapi nilainya 10. Nah, jadi kalau kita membaca subhanallah, 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 selesai melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, 33 kali umpamanya begitu, itu nilainya 25, satu hurufnya. Nah, dalam Toriko itu nggak mau begitu, pengennya dilaksanakan dengan apa? Dengan nilai yang paling tinggi. Bacanya di dalam sholat itu. Makanya sholat tasbih itu sendiri bukan sholat yang dilakukan sekali seumur hidup, gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu proyek besar bagaimana caranya kita menghimpun amal soleh, ya, amal soleh. Karena amal soleh yang dibutuhkan. Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan kita perlu perlu membawa amal soleh. Ayat 110 ya surat Al-Kahfi. Waman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan soleh. Amal soleh. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu bukan amal soleh. Itu kewajiban. Gitu ya. Puasa Ramadan itu bukan amal soleh, itu kewajiban yang harus kita lakukan. Amal soleh itu perbuatan-perbuatan amaliyah sunnah yang harus kita lakukan, baru itu dikatakan sebagai amal soleh. Amal soleh ini baru bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala manakala kita mempunyai kuncinya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus solihu yarfa'u. Fatir ayat yang ke-10. Yang melesat langsung naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sementara amal soleh yang lain itu baru mengikuti dari belakang. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang sudah ditatkin zikir karena semuanya sudah kita miliki. Demikian yang dapat saya sampaikan meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengesabah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengesabah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.